Perkenalkan, saya Alma Lufi dari kelas F, kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode dari metode Newton. Yang pertama, di sini ada tabel maju. Tabel maju digunakan untuk mencari selisih maju yang akan digunakan untuk mencari Newton. Di sini untuk Newton maju sendiri yaitu fungsi yang akan digunakan untuk menghasilkan hasil dari interpolasi untuk target nilai cari. Di sini menggunakan rumus Newton seperti ini. Kemudian untuk fungsi utamanya itu ada analisis Newton maju. Di sini akan menerima f berupa fungsi, kemudian interval antara a dan b, dan juga target yang akan dicari. Di sini juga akan membandingkan antara derajat 4, 8, dan juga 12. Kemudian di sini untuk kasus pertama yaitu e pangkat 0,5 x dengan interval 0 sampai 1. Di sini targetnya adalah 0,5 dengan hasil seperti ini. Kemudian untuk perbandingan interpolasinya dapat dilihat bahwa mereka sangat berhimpitan. Kemudian untuk galatnya sendiri, sini dapat dilihat bahwa semakin besar derajatnya, galatnya akan semakin kecil. Kemudian untuk kasus yang kedua itu 1 per 1 plus 25x untuk interval min 1 sampai dengan 1 dengan target yang sama 0,5, hasilnya seperti ini. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat banyak variasi. Kemudian untuk alatnya sendiri seperti ini. Untuk alatnya sendiri terdapat lonjakan di sini di sekitar 0,04. Hal ini terjadi karena pada fungsi aslinya di mana pada titik 0,04 terdapat lonjakan nilai yang cukup tinggi. Seperti ini pada nilai eksaknya. Kemudian untuk yang kedua ada tabel mundur. Tabel mundur digunakan untuk mencari selisih mundur yang akan digunakan untuk Newton mundur dengan kode yang mirip seperti ini. Dan hasil untuk kedua studi kasus menggunakan Newton mundur sama dengan studi kasus pada Newton maju. Saya, Francisca Nindita Iswari, akan menjelaskan hasil interpolasi Lagrange dari dua fungsi uji yang telah dijalankan. Pada fungsi pertama, fungsi e pangkat 0,5x dengan grid tak seragam, kita bisa melihat kurva interpolasi Lagrange itu hampir berhimpit dengan fungsi asli di semua derajat. Lalu grafik galat menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat, maka galat semakin kecil mendekati 0, dengan galat terbesar itu ada di ujung kanan interval pada derajat 4. Dan grafik max error pun juga mempertegas tren penurunan galat seiring naiknya derajat, walaupun berubah setelah derajat 8. Lalu untuk fungsi selanjutnya, pada fungsi 1 dibagi 1 tambah 25x dengan grid seragam, terlihat osilasi yang sangat besar atau variasi yang sangat besar, dan inilah yang dinamakan dengan range phenomenon. Lalu di interpolasi derajat 12, itu menyimpang hingga minus 20 di ujung interval. Dan grafik galat ini memperlihatkan lonjakan ekstrim di ujung kiri sekitar x sama dengan 0 dan di ujung kanan. Max error-nya pun naik drastis seiring derajat yang lebih tinggi. Bisa kita lihat di grafik ini. Menjelaskan metode Neville, di sini ada fungsi untuk mencari y-nya. Ini adalah fungsi untuk menerapkan metode Neville-nya. Di sini jadi akan memasukkan x ini nilai asli dan juga x itu adalah nilai yang akan dicari. Nanti ada rekursif dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah fungsi utamanya. Di sini ada f fungsinya, ada x1 ini intervalnya, dan juga tipe, apakah nanti tipenya seragam atau seragam titik yang diketahuinya. Ini menggunakan 300 titik uji. Ini satu nanti dicari galatnya. Nah, satu nanti di sini hasil galatnya. Di sini kita pakai fungsi e pangkat 0,5x. Di sini hampir sama. Ini grafik galatnya yang derajat 8 dan 12 mirip, dan juga errornya. Nah, ini untuk yang seragam. Yang tidak seragam, hasilnya seperti ini. Galatnya dan juga maksimal errornya. Nah, di sini ada kita pakai juga 1 per 1 plus 25x. Di sini untuk titiknya seragam ya. Di sini hasil interpolasinya, di sini grafik galatnya per derajatnya, dan juga di sini max errornya.